Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang anggota polisi tabrak satu keluarga pengendara sepeda motor hingga kritis. Dua pekerja perusahaan kelapa sawit tersambar petir, satu orang tewas. Sepeda motor hilang, korban adakan sayembara, beri hadiah 5 juta rupiah bagi yang kenal pelaku. Dua pekerja perusahaan perkebunan kelapa sawit di Ogan, Komering Ilir tersambar petir saat berteduh di pos jaga. Satu orang tewas dan satu lainnya dirawat intensif di rumah sakit. Tolong, bantuan. Warga berupaya menolong dua pria pekerja sawit yang sedang lemah. Keduanya sedang berteduh di pos jaga tersambar petir saat hujan deras. Setelah dievakuasi ke RSUD Kayu Agung, nyawa satu korban tidak tertolong, sedangkan rekannya masih dirawat intensif. Jumat pagi, satu korban meninggal dunia disemayamkan dan dikebumikan di pemakaman umum Desa Tanjung Serang, Kecamatan Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Keluarga dan kerabat tak menyangka korban yang baru 3 bulan bekerja sebagai karyawan di perusahaan perkebunan kelapa sawit meninggal dunia secara tragis. Memang benar Pak, warga kita yang disambut petir bekerja di PT PSM. Siapa Pak namanya Pak? Andi. Sekarang udah dikebumikan atau gimana Pak? Sudah Pak, tadi pagi. Rumah tangga ya Pak? Iya, pada rumah tangga. Meninggalkan satu anak, satu istri. Pasca kejadian, warga maupun pekerja perusahaan sawit diimbau waspada dan menghindari pondok yang rentan tersambar petir saat cuaca ekstrim melanda. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Aksi komplotan pembobol toko sembako di Kota Palembang terekam kamera pengawas. Para pelaku menggondol barang dagangan senilai jutaan rupiah. Dengan menggunakan alat pemotong besi, kawanan pencuri pembobol toko sembako di Jalan Lubuk Kawah, Kelurahan Kebun Bunga beraksi pada Jumat dini hari. Mereka memanfaatkan kondisi toko yang kosong ditinggal pemiliknya. Para pelaku yang menggunakan mobil dengan leluasa menggondol sejumlah barang dagangan mulai dari beras hingga es krim yang berada di dalam lemari pendingin. Kejadiannya tuh di tanggal 26. Terus? 26 pagi jam 4:05 ya. Iya. Nah, yang kami tuh tidak tahu sebenarnya, cuma yang tukang gorengan itu kan, ini saya kan ada jual gorengan sebelah kita nih kan. Nah, dia pas dia nak sholat, rupanya lampu itu mati, dimatikannya diputer. Mungkin supaya gelap kejimaan kan. Nah, di jengoknya adalah jebol itu. Pintu tuh. Aksi pencurian ini telah membuat resah warga Palembang. Warga berharap polisi segera menangkap para pelaku. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Aksi pencurian sepeda motor kian marak dan meresahkan. Di Kota Pagar Alam, pemilik sepeda motor melakukan sayembara dan berniat memberikan hadiah uang 5 juta rupiah bagi siapa saja yang mengenal pelaku. Seorang pria tampak mengendap-endap untuk melakukan aksi pencurian sepeda motor di Desa Tanjung Aro 2, Kelurahan Kuripan Babas, Kota Pagar Alam pada Rabu dini hari lalu. Tak butuh waktu lama, pelaku telah menjebol gembok pagar rumah korban dan membawa kabur satu unit sepeda motor jenis Matic milik korban yang terparkir di halaman rumah. Diduga pelaku berjumlah lebih dari 1 orang dan berbagi peran. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban melaporkan aksi pencurian ini ke Polres Pagar Alam. Kesal atas peristiwa yang dialaminya, korban mengadakan sayembara bagi masyarakat melalui media sosial jika ada yang mengenali pelaku melalui ciri fisik ataupun pakaian yang digunakan. Korban akan memberikan hadiah berupa uang sebesar 5 juta rupiah. Tak hanya itu, korban juga berjanji akan merahasiakan identitas masyarakat yang memberikan informasi itu. Mereka
akan berusaha untuk mencari saudara-saudaranya. Ada beberapa yang mungkin yang suka adiknya yang suka malam keluar, dia bilang gitu. Ada 3 orang lah sudah menghubungi. Aja ya, sekarang marak pencurian bukan terjadi di Dusun Tanjung Aro kami. Ada beberapa, saya lihat memang ada beberapa yang sudah sama kejadiannya kayak kita gini, pencurian motor. Lebih dihimbau lagi masyarakat untuk lebih safety, jangan sampai terjadi lagi yang kayak gini. Oke. Aksi sayembara ini dilakukan korban menyusul kerap terjadinya aksi pencurian motor belakangan ini, namun jarang yang terungkap pelakunya oleh pihak kepolisian. Muhammad Ardi melaporkan dari Pagar Alam. Ratusan personel dari Satuan Brimob Polda Sumatera Selatan dikirim ke Kabupaten Gayo Luwes, Aceh untuk membantu penanganan rehabilitasi usai bencana banjir bandang. Mereka diberangkatkan melalui jalur darat dengan perjalanan selama 4 hari. Sebanyak 100 personel dari Satbrimob Polda Sumatera Selatan diberangkatkan ke Kabupaten Gayo Luwes, Aceh. Mereka berangkat dengan menggunakan bus dan akan menempuh perjalanan darat selama 4 hari untuk sampai di titik lokasi. Ratusan personel dikerahkan untuk membantu rehabilitasi rumah-rumah warga hingga jalan atau fasilitas umum yang masih tergenang lumpur di wilayah tersebut. Selain itu, mereka juga ditugaskan membantu pembangunan rumah sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Ya, kondisi di Aceh yang sebagian itu tertimbun. Nah, ini tentu perlu dilakukan bantuan-bantuan, apakah dalam bentuk pembersihan wilayah atau mungkin juga sekaligus untuk pembangunan rumah sementara. Mereka akan ditugaskan selama 30 hari ke depan, namun tidak menutup kemungkinan masa penugasan bisa diperpanjang. Dalam misi kemanusiaan ini, total personel Satbrimob yang dikirim ke lokasi bencana sebanyak 1.500 orang. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Satu truk tanpa muatan terjun bebas dari atas jembatan di kawasan Kertapati, Palembang. Kecelakaan diduga karena as kemudi tiba-tiba patah. Meski demikian, sopir dan kernet truk selamat. Truk ini jadi tontonan warga setelah jatuh dari jembatan keramasan setinggi 5 meter di Kertapati, Palembang. Benturan yang sangat kuat membuat kondisi truk rusak parah. Untungnya sopir dan kernet truk selamat meski luka ringan. Truk yang dikemudikan Kasmadi diduga patah as kemudi sehingga truk hilang kendali karena roda depan berbelok ke kanan. Meski sopir berupaya menghentikan kendaraannya, tetapi truk terus melaju menabrak pembatas jembatan dan terjatuh. Penyebab lakanya karena lepas astir, astirnya lepas, jadi mobilnya ke kanan terus, ke kanan, numbur pembatas jembatan, terus langsung ke bawah. Sang sopir nggak sempat ngijak rem atau panik atau gimana waktu kejadian? Sopir sempat ngijak rem, tapi karena panik tadi, tiba-tiba yang setirnya tadi lepas, jatuh ke bawah dia. Oh, tiba-tiba. Truk yang rusak telah dievakuasi petugas ke Pos Laka Lantas Musi 2 Palembang. Didi Ruansyah melaporkan dari Palembang. Seorang anggota polisi menabrak satu keluarga yang sedang mengendarai sepeda motor di Palembang hingga ketiganya kritis. Diduga pelaku alami microslip atau tidur singkat karena mengantuk usai dinas. Satu keluarga yang sedang mengendarai sepeda motor di jembatan layang Simpang Sekip Basuki Rahman Palembang ditabrak oleh polisi. Pelaku yang mengendarai SUV diduga mengantuk setelah berdinas. Kecelakaan berawal saat mobil dan sepeda motor korban melaju dari arah yang sama menuju ke Simpang Patal. Setibanya di lokasi kejadian, bagian depan mobil yang dikendarai anggota polisi tidak sengaja menabrak korban yang berada di depannya hingga terpental beberapa meter. Akibatnya 3 orang yang berada di atas sepeda motor mengalami luka serius hingga kritis. Tadi sudah kami tanya dengan yang bawa mobil, menurut informasi ini microslip, ngantuk karena habis jaga katanya semalam. Jadi nabrak dari belakang kendaraan yang bapaknya, ibunya, sama anaknya.
3 korban masih dirawat di rumah sakit, sementara pengendara mobil telah ditangkap dan diperiksa polisi. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Seorang bocah lelaki berusia 7 tahun yang tengah berlibur di rumah neneknya tenggelam saat mandi di Sungai Komering, Kabupaten Ogan Ilir. Upaya pencarian korban kini dilakukan tim SAR gabungan. Tim SAR gabungan menerjunkan 20 personil yang terdiri dari Basarnas, BPBD Ogan Komering Ilir, serta TNI Polri. Tim ini melakukan pencarian bocah berumur 7 tahun yang hilang pada Sabtu pagi. Niat ingin menghabiskan masa liburan bersama sang nenek di Desa Lubuk Dalam Kayu Agung, Kabupaten Ogan Ilir. Seorang bocah berusia 7 tahun bernama Muhammad Hafiz Rizky justru kehilangan nyawa di Sungai Komering. Korban tenggelam setelah tubuhnya terseret oleh derasnya arus sungai. Dengan menggunakan perahu karet, tim SAR gabungan menyusuri aliran Sungai Komering sejauh 8 km. Namun kondisi air sungai yang keruh membuat petugas kesulitan menemukan korban. Meski sudah dilakukan pencarian selama 8 jam, korban belum ditemukan. Melakukan penyisiran di pinggir-pinggir sungai mengarah ke barat laut. Sedangkan tim kedua, jika dimungkinkan untuk melakukan penyelaman, kita akan lakukan penyelaman di area sekitar kejadian. Untuk jarak pencariannya, Pak? Untuk jarak pencarian kita lakukan sejauh 8 km. Terus unsur yang terlibat apa saja, Pak? Untuk unsur yang terlibat, SAR gabungan hari ini terdiri dari BPBD, TNI Polri, dan masyarakat setempat. Kejadian bermula saat korban bersama 3 saudaranya diajak sang nenek mandi di tepi Sungai Komering pada Jumat sore. Naas saat sedang asik mandi, tiba-tiba datang arus deras yang menyeret korban bersama 3 saudaranya. Nenek korban berupaya melakukan pertolongan untuk menyelamatkan ketiga orang cucunya. Namun naas, tubuh korban terlepas hingga hanyut tenggelam. Dedy Ruansyah melaporkan dari Ogan Komering Ilir. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Nadia Kartika berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.